Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbah Helanang channel. Sini sini sini, ora urus. Oke teman-teman, kali ini Mbah Helanang mau bercerita aja dah, bercerita bagaimana sih cara Mbah Helanang merawat Euromestic atau Bob atau si kadal gurun ya teman-teman. Karena di sini Mbah Helanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman, karena Mbah Helanang juga masih belajar, masih pemula. Nah, kira-kira gimana sih cara Mbah Helanang ya, ini versi Mbah Helanang, cara Mbah Helanang merawat Euromesticnya Mbah Helanang sekali lagi. Jadi ini cara Mbah Helanang merawat Euromesticnya Mbah Helanang. Jadi ya nggak tahu, mungkin caranya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya, kan Mbah Helanang juga nggak tahu. Tapi ini yang Mbah Helanang videoin adalah bagaimana cara Mbah Helanang merawat Euromestic atau Bob atau si kadal gurunnya Mbah Helanang ya teman-teman. Nah, ini Mbah Helanang sudah melihara Euromestic atau Bobnya ini dari tahun 2019 akhir ya teman-teman. Akhir-akhir tahun 2019. Lupa Mbah Helanang bulannya ya. Iya, tahun 2019 akhir. Jadi sekarang kan tahun 2024 bulan Juli ya teman-teman. Jadi udah sekitar 4 tahun lebih atau 5 tahun kurang ya teman-teman. 5 tahun kurang beberapa bulan gitu kan. Kalau nggak salah kan 19 ya, 20, 21, 22, 23, 24. Ya ini kurang kan, tapi 2019-nya 2019 akhir, jadi 4 tahun lebih atau 5 tahun kurang ya teman-teman. Nah, di sini biasanya nih teman-teman, Mbah Helanang itu kalau pagi-pagi itu ya, itu ini sekitar jam setengah 9-an ya teman-teman. Tapi biasanya sih kadang-kadang pagi-pagi subuh-subuh juga udah Mbah Helanang kasih makan, itu udah Mbah Helanang siapin makanannya. Tapi dia emang posisinya masih tidur di dalam teman-teman. Nah ini setengah 9 aja dia Euromesticnya masih di dalam persembunyian gitu ya teman-teman. Jadi dia keluar itu kadang-kadang juga siang-siang juga dia masuk juga di dalam sini kan. Jadi dia kalau ini keluarin nanti dia. Tapi kalau pas kita ada pergerakan gini kadang-kadang keluar juga dia, bangun gitu kan. Nah, kurang lebih Mbah Helanang kalau pagi-pagi ya teman-teman, ini kotoran-kotorannya ini Mbah Helanang buang-buangin kayak gitu kan. Nah, ini adapun kalau setup kandangnya kan waktu itu Mbah Helanang udah pernah share ya. Ini Mbah Helanang pakai pakai kandang kotak lovebird ya. Nah, itu tuh mulai bergerak tuh dia. Mulai bangun dia teman-teman. Nah, Euromesticnya mulai bangun tuh, ekornya mulai bergerak. Nah, adapun tadi kandangnya Mbah Helanang pakai kandangnya pakai kandang kotak lovebird ya teman-teman. Pakai kandang kotak lovebird. Terus waktu itu udah pernah di review juga kan ininya. Nah, terus kita juga harus menyediakan tempat dia bersembunyinya ya teman-teman. Kita harus menyediain tempat dia bersembunyi kayak gitu. Harus menyediain tempat dia bersembunyi. Kemudian tempat makannya Mbah Helanang kayak gini. Nah, makannya Mbah Helanang biasanya kasih sawi hijau sama toge ya, tapi dikit aja teman-teman. Nah, ini sawi hijaunya udah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, tapi biasanya Mbah Helanang sisa-sisa makanannya ini sih habis teman-teman. Biasanya kadang-kadang masih sisa makanannya itu Mbah Helanang bersihin ya teman-teman, atau Mbah Helanang buang-buangin. Nah, ini kan kayak gini Mbah Helanang buang-buangin, nanti kita buang di tempat sampah ya teman-teman. Mbah Helanang buang-buangin. Nah, ini kayak gini-gini nih, kotoran-kotoran kayak gininya. Kadang juga ada bekas-bekas pupnya gitu kan. Dan Mbah Helanang juga emang ngambil pakai tangan kayak gini. Tapi nanti kan kita cuci tangan ya teman-teman. Kita bisa cuci tangan kayak gitu. Nah, kita bisa cuci tangan nanti kalau ini kayak gitu. Nah, nanti Mbah Helanang tinggal buang di tempat sampah gitu kan. Nah, terus ininya dirapi-rapihin lagi biasanya kayak gitu. Nah, minumnya juga kita cek kotor apa enggak. Kalau misalnya kotor ya harus diganti kayak gitu. Tapi Mbah Helanang juga nggak tahu ya dia ini minum apa enggak. Mbah Helanang belum pernah ngeliat secara langsung sih. Alam ya. Tapi kalau iguana kan itu minum ya teman-teman, kalau iguana. Nah, ini
kan udah dibersih-bersihin kayak gini ya. Kalau pagi-pagi pertama kita bersih-bersihin. Nah terus peletakannya juga belanang itu kan dia menghadap, ini kan di luar ya, semi outdoor ya. Di semi outdoor ini ada atapnya, tapi dia kalau ini nggak tahu ya kena matahari apa enggak sih, kayaknya sih kena ada kayaknya, tapi nggak tahu juga dah kalau pagi-pagi kena matahari apa kagak. Jam-jam 7 kayak gitu, jam-jam 7, jam-jam ini nggak tahu juga dah, kayaknya sih kena kayaknya sih, tapi nggak tahu juga ini. Nah kalau misalnya nggak kena ya berarti kita jemur kayak gitu kan. Nah ini kan soalnya udah jam setengah 9 ya, jadi nggak kelihatan dia kena mataharinya apa enggak gitu. Tapi kayaknya kena sih kalau pagi dia biasanya, kalau nggak salah ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya salah. Nah terus ini kan kalau udah agak-agak gini bersih rapi. Nah ini kita kasihin makannya dikit aja teman-teman nih. Ini kan buat Lanang buat kasih iguana juga ya teman-teman. Nah kita yang udah dipotong-potong dikit, nggak usah banyak-banyak dia kayak gitu teman-teman. Nah, sedikit aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita kasih toge juga nih. Nah ini togenya juga sedikit aja ya teman-teman. Nah udah gitu, nah jangan lupa teman-teman, itu juga apa namanya, Euromesticnya juga kita jemur juga ya teman-teman kalau bisa ya teman-teman. Nah ini kalau Lanang kalau pas jemur ini biasanya kalau misalnya pakai kandangnya ya teman-teman, kalau pakai kandangnya ini kayak giniannya apa namanya, yang ada di dalam kandangnya kayak tempat persembunyiannya, tempat minumnya, kemudian ininya, ini Lanang singkirkan dulu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya itu kadang-kadang juga kan pernah juga yang Lanang ngejemur dia hanya Euromesticnya aja tapi dijagain, itu hati-hati kabur juga ya teman-teman kalau seperti itu. Nah ini kan lagi tidur, ini nggak apa-apa, ini kita angkat, kita buka. Dia kalau diganggu kalau lagi tidur gini dia nyabet teman-teman nih, kadang-kadang ya nyabet ya nih, dia kadang-kadang tuh mulai bergerak nyabet tuh dia. Jadi Euromestic itu kalau pas nyabet itu kalau dia ngerasa terganggu ya teman-teman. Nah, ketika dia merasa terganggu dia nyabet ya teman-teman. Nah oke teman-teman, coba kita jemur dengan menggunakan kandang dulu ya teman-teman. Nah kalau misalnya menggunakan kandang kurang lebih kan kayak gitu. Jadi perawatan juga simpel aja sih sebenarnya sih, nggak terlalu ribet juga gitu. Apa namanya, ini udah kasih makan, terus ada millet. Kalau millet sih dia emang jarang habis ya, dia emang makannya sih nggak terlalu banyak juga sih dia apa Euromestic ini. Nah terus ini kita keluarin dulu ya teman-teman. Nah ini kita keluarin dulu. Ini kan ini Lanang cantelin. Soalnya Lanang biasanya sih ngejemur langsung Euromesticnya aja, nggak pakai kandang, udah kayak gitu. Tapi di awal-awal ya teman-teman biasanya emang pakai kandang. Sekali lagi di sini Lanang tidak bermaksud ngajari apalagi menggurui ya teman-teman. Karena Lanang juga masih pemula, masih belajar. Ini juga kita keluarin dulu ya teman-teman, kita turunin. Kan biasanya dia habis dijemur langsung makan biasanya, tapi kadang nggak juga. Wes tuh, dia kalau ada gangguan tuh dia nyabet teman-teman. Kalau dia diganggu tuh dia nyabet tuh. Kalau dia diganggu tuh, jadi ibarat kata dia lagi di sarangnya ya, lagi tidur, kita usik gitu kan, marah dia. Nah ini kita angkat dulu. Nah itu dia Euromestic atau bob atau si kadal gurun. Nah Lanang kadal gurunnya dimandiin juga nggak? Itu mandiin jarang ya teman-teman. Lanang mandiinnya jarang, nggak setiap hari, nggak seminggu sekali juga kagak. Kadang-kadang aja gitu, jarang dah pokoknya dah. Nah ini kita taruh bawah dulu ya teman-teman. Nih iguananya udah pada lapar ini, belum kasih makan juga. Kadang-kadang pagi-pagi soalnya. Nah ini kita tutup dulu. Kemudian tempat minumnya, ini kalau misalnya ngejemur pakai kandang ya teman-teman. Sebentar, tempat minumnya Lanang ini juga ya, water disknya Lanang ambil dulu juga. Sebentar ya teman-teman. Nah ini mau Lanang bawa ke tempat panas. Ini Lanang angkat ini ya, apa namanya, kandangnya nih tuh bergerak kan. Ini Lanang angkat, cuman HP-nya atau kameranya Lanang taruh di atas kandang. Ini bergerak nih ya tuh. Ini Lanang bawa ke tempat panas. Nah ini dia. Nah
Ini udah Mbak Lanang taruh di tempat panas ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya Mbak Lanang saranin sih ya, Mbak Lanang juga tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya. Mbak Lanang nggak masuk mengajari apalagi menggurui. Mbak Lanang saranin kalau emang teman-teman lagi ngejemur dengan menggunakan apa kandang, itu ada sisi ademnya teman-teman. Jadi ada sisi panas, ada sisi adem ya teman-teman. Tujuannya apa tuh sisi panas dan sisi adem? Jadi tujuannya itu apa namanya, dia kalau misalnya ngerasa kepanasan, dia akan secara naluri gitu kan, kita kan nggak tahu dia apakah dia panas terus apakah enggak, kali aja dia nggak mau berjemur kan, kita nggak tahu. Jadi dia secara naluri dia akan ke tempat adem sendiri itu, kurang lebih seperti itu. Tapi Mbak Lanang sini tidak bermaksud ngajari apalagi menggurui ya teman-teman, karena Mbak Lanang juga masih belajar, masih pemula. Nah tapi kadang-kadang juga Mbak Lanang itu ngejemurnya itu langsung udah Euromestiknya langsung Mbak Lanang buka gitu, Mbak Lanang pegang. Nah itu kan cara jemur yang pertama ya teman-teman, ngejemur Euromestik gitu dengan kandangnya, atau dengan menjemur seperti ini teman-teman. Nah dipegang gini nih, kita pegang ini kalau dipegangin gini, ini selain ini juga bisa membantu dia agar lebih jinak ya teman-teman, jadi agar dia bisa lebih cepat jinak. Nah kitanya di tempat adem gitu tuh, kita di tempat adem, jadi kitanya nggak usah ngikut berjemur lah, kitanya gosong ntar kalau ngikut berjemur. Nah tuh kepanasan ntar kitanya. Nah kita pegang kayak gini. Nah berapa lama ya tergantung sih, kadang Mbak Lanang sekitar 15 menit sampai 30 menit, tapi kan kalau dipegangin kayak gini kan ribet juga ya, makanya kadang pakai kandang atau enggak kadang-kadang Mbak Lanang misalkan kan Mbak Lanang kan kadang-kadang di situ tuh ya jemur ya kalau lagi pas siang. Jadi tergantung sih, ini kan jam-jam setengah 9-an atau jam 9 kurang. Nah biasanya kalau siang-siang juga bisa juga. Nah atau enggak tinggal, nah kalau yang kayak gini kalau misalnya langsung kita taruh gini, ini hati-hati ya teman-teman, hati-hati kabur. Ini aja yang udah kadang ditaruh gini, kalau ada pergerakan orang gitu ya, dia juga suka kabur gitu, suka takut. Kalau kayak gini hati-hati kabur. Kalau misalnya ini yang emang udah benar-benar dia apa ya namanya, udah benar-benar terbiasa gitu lah, terbiasa dijemur. Tapi kalau awal-awal sih biar dia emang terbiasa terbiasa diginiin, itu jemurnya gini teman-teman, dipegangin gini nih. Sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Nah biar dia terbiasa ditaruh kayak gini nih, gini nih di jalanan, kitanya di tempat adem, nih kitanya kan di tempat adem. Nah Euromestiknya dipegangin gini pakai tangan, jadi kan dia jadi lebih jinak gitulah ibarat kata ya. Nah ini kalau udah kayak gini, nah ini kita jemurnya begini teman-teman. Atau enggak biasanya Mbak Lanang juga jemurnya di situ, tapi ini belum panas sih, biasanya siang, nanti siang. Nah di sini nih ada sisi yang panasnya. Nah kita jemur di sini tuh. Biasanya sih Mbak Lanang sama iguana juga ya, ini kan hanya lagi di videoin aja gitu, kurang lebih gini cara Mbak Lanang meliharanya gitu ya. Nah ini kan udah dijemur ya kan. Nah ini ceritanya udah 30 menit dah, apa udah 15 menit dah ya ceritanya gitu ya. Kalau udah habis dijemur ceritanya nih udah 15 menit apa udah 30 menit, biasanya sih sekitar 15 menit apa 30 menit ntar Mbak Lanang jemur lagi nih. Nah jemurnya kapan? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, tergantung waktunya Mbak Lanang, tergantung waktunya teman-teman ya. Nah kalau yang kerjanya ngesip sih enak, misalnya dia kan gak usah tiap hari jemur juga bisa, tergantung shiftnya. Kalau lagi pas shift sore apa shift malam kan kita pagi masih bisa, pagi apa siang kalau misalnya kerjanya shift-shiftan. Tapi kalau misalnya kerjanya pagi-pagi terus gitu kan, paling kan ngejemur bisa Sabtu Minggu gitu. Atau enggak kalau misalnya kerjanya pagi ya solusinya misalnya nggak ada waktu ya berarti harus punya lampu UV ya teman-teman, kayak gitu, harus ada lampu UV. Enggak kayaknya. Nah, harus ada lampu UV. Nah itu ada yang nanya harus ada lampu UV kalau gitu, kalau misalnya kita nggak ada waktu kayak gitu kurang lebih. Tapi Mbak Lanang, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, ini hanya cara Mbak Lanang ngerawat Euromestiknya ya teman-teman. Nah Mbak Lanang udah ngerawat Euromestik ini dari tahun 2019 akhir, jadi udah sekitar 4 tahunan ya. Nah ini misalnya ceritanya udah kejemur nih, ceritanya udah 15 menit dijemur atau 30 menit dijemur ceritanya gitu ya, kan simulasi doang nih. Nah terus habis gitu Mbak Lanang masukin lagi ke kandangnya, biasanya begitu nih. Nah
biasanya gini, kita kan bilang masukin kandangnya ya, taruh lagi tempatnya gitu kan, terus taruh lagi deh makanannya kayak gitu. Nah kita dulu bentar. Nah ini kan dicantelin lagi. Nah ini udah ditaruh lagi di tempatnya teman-teman, baru kita masukin lagi tadi iniannya tuh yang tadi kita keluarin ya. Taruh Mbak Lanang, ini kameranya taruh sini dulu ya, sambil taruh di atas kandang. Nah ini gini kan, ini tangan Mbak Lanang kelihatan. Nah Mbak Lanang ambil dulu ininya. Nah ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya teman-teman, atau misalnya kurang jelas atau gimana, Mbak Lanang mohon maaf. Dan ini juga cara merawat versi Mbak Lanang ya teman-teman. Jadi gini loh, Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui. Jadi kurang lebih beginilah Mbak Lanang cara ngerawatnya ya teman-teman, dari tahun 2019 kurang lebih ya seperti itu. Kadang juga Mbak Lanang nggak tiap hari dijemur juga sih, kadang-kadang nggak tiap hari dijemur kayak gitu, cuman dia kadang-kadang kayaknya sih pagi-pagi kena sinar matahari sini kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tempat minumnya Mbak Lanang taruh dulu. Nah setelah itu tempat makannya, ini nggak tahu ya dia mau langsung makan apa enggak. Nah ini tempat makannya kita taruh. Dan adapun kayak Mbak Lanang misalnya dikasih serangga gitu kayak jangkrik atau ulat Hongkong, itu jarang-jarang banget ya teman-teman. Emang hariannya sih biasanya hariannya Mbak Lanang hanya ini, sawi hijau sama toge sama millet putih dan kenari set kayak gitu ya teman-teman. Nah udah dah, habis gitu jangan lupa tutup. Nah perawatan hariannya lah, kalau malam pakai lampu kagak, kalau malam dia kagak, dia di apa maksudnya pakai lampu UV apa enggak di sininya. Jadi kalau malam bahkan ini emang kagak pakai lampu UV dari awal melihara gitu. Kecuali teman-teman yang emang nggak punya waktu sama sekali gitu buat ngejemur. Tapi ini Mbak Lanang nggak pakai lampu UV tapi ngejemur juga. Tapi kadang-kadang, tapi nggak tiap hari juga sih. Kadang-kadang kalau lagi misalnya cuaca hujan apa gimana gitu kan, atau nggak Mbak Lanang misalnya lagi sibuk gitu kan, di hari-hari itu ya nggak tiap hari juga gitu ngejemurnya juga. Tapi jangan sampai nggak dijemur sama sekali dalam 1 minggu itu, jangan sampai nggak dijemur sama sekali lah. Dan apa namanya sih, dia juga kan kayak gini ya, dan juga dia juga kena cahaya matahari, cuman nggak tahu ini kan kalau ketutupan kayak gini matahari cahayanya juga kan ketutupan gitu kalau pas pagi. Tapi ya paling jam-jam 7-an gitu kan, jam-jam 7 kalau nggak salah ini kena juga, kalau nggak salah mataharinya nyampe ke sini kalau nggak salah ya teman-teman. Soalnya kan udah jam setengah 9 apa udah jam 9-an, nggak tahu juga, kurang lebih jam-jam segitu ini ngerekamnya. Jadi cahaya mataharinya udah sampai di situ, jadi di situ. Dan kalau siang lagi biasanya Mbak Lanang jemurnya di luar. Kadang-kadang kalau ya pokoknya sesempatnya teman-teman lah ngejemur euromestiknya gitu ya. Nah, sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih belajar, masih pemula ya teman-teman. Nah ini dia mau makan nggak, dia mau langsung makan nggak ya? Mau nggak? Kayaknya dia masih belum mau makan ya teman-teman. Kita udah ini jilat-jilat. Mau makan nggak? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi perawatannya juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu ini. Jadi simple juga ya teman-teman. Yang penting jangan lupa berdoa kita setiap kalau pas melihara euromestik itu ya berdoa agar euromestiknya bisa hidup, bisa sehat kayak gitu ya teman-teman. Iya kayak gitu kurang lebih. Nah coba kita agak kesini. Kayaknya belum mau makan dia teman-teman. Kita jemur lagi nih. Setelah ini nanti dijemur lah. Ya, sebentar iguana mau dikasih makan juga, terbaru kita jemur ya teman-teman. Sama sih sebenarnya perawatannya hampir sama kayak perawatan iguana. Ini euromestik hampir sama ya, dijemur gitu kan, dikasih makan makanannya aja sama.
Cuman bedanya kalau iguana nggak Mbak Elanang kasih millet sama kenarisnya aja, kalau iguana nggak. Jadi iguana hanya apa namanya sawi hijau dan toge. Dan juga kalau misalnya itu kadang-kadang kangkung juga kadang-kadang Mbak Elanang kasih, tapi jarang kalau kangkung. Ininya sih hariannya sih ini aja sih, sawi hijau dan toge. Nah dia masih mau masuk lagi kayaknya dia. Bentar, habis ini kita jemur teman-teman, kita jemur lagi. Karena kan tadi cuman sebentaran doang ngejemurnya. Nah oke teman-teman, ini jangan lupa ditutup. Sret. Nah ini Mbak Elanang cantelin pakai ginian. Sret. Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah cara Mbak Elanang merawat atau melihara Euromestic dari tahun 2019 akhir ya teman-teman, atau udah 4 tahun lebih atau 5 tahun kurang. Nah, di sini Mbak Elanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui. Mohon maaf kalau misalnya cara meliharanya berbeda gitu ya dengan teman-teman yang lainnya. Ya kurang lebih begini dah. Kalau Mbak Elanang ini, Mbak Elanang hanya bercerita aja, lagi bercerita. Kurang lebih seperti ini loh Mbak Elanang kalau melihara Euromesticnya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, like and share ke teman-teman lainnya. Di like ya teman-teman, di like dan di subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan mensubscribe video-video Mbak Elanang. Di like dan di subscribe biar Mbak Elanang makin semangat lagi bikin videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Mbak Elanang. Ini nanti dijemur lagi teman-teman. Nama iguana juga Mbak Elanang jemur, ini belum kasih makan dan mau dikasih makan juga. Oke, cukup sekian video dari Mbak Elanang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Mbak Elanang. Mbak Elanang di sini juga masih belajar, masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ora urus. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.